sangat macet sekali nih ya. Di pasar bahu jalan nih ya. Jalannya macet ya. Pasar bahu jalan di pagi hari memang macet, ditambah lagi ada yang berjualan seperti ini ya. Tuh, macet tuh. Di pagi hari di Jalan Merdeka ya, 92 Garut nih ya, perjalanannya macet nih. Kita akan melakukan perjalanan ke arah sana tuh ya. Mudah-mudahan lancar, aman, tertib, nyaman ya. Tuh. Sahabatku dimana saja berada, barusan Akang telah jalan-jalan ke pasar yang begitu macet ya, macet. Tapi alhamdulillah sudah sampai di rumah nih ya. Dan Akang pada kali ini mau mengomentari lewat video ini masalah spam. Semakin kesini insya Allah para youtuber yang lain memberikan komentar dan itu ilmu bagi Akang. Akan semakin bodoh saja ya tentang masalah per-YouTuban, karena banyak sekali yang bermanfaat informasi dari para youtuber ya gitu mengenai utamanya adalah spam ya. Baiklah, Akang pun akan memberikan satu pengalaman. Ini bukan tutorial tetapi adalah pengalaman Akang sendiri begini. Dan alhamdulillah Kang Mul ya yang ada di Lewigoong itu memberikan jaminan bahwa beliau pun mempunyai pengalaman juga, tidak akan berkomentar, tidak akan memberikan pendapat kalau tidak pernah mendapat pengalaman ya di bidang per-YouTuban. Baiklah, kita awali dengan spam ya. Spam seperti yang dibilang oleh para tutorial di YouTube ini, itu artinya bertubi-tubi. Ya, itu bertubi-tubi ya. Artinya kita bertubi-tubi berkomentar, kita bertubi-tubi menonton, ya, yang akhirnya itu spam. Karena memang keseringan tanpa ada jeda, tanpa ada pemijitan gitu ya, itu ya, jadi bertubi-tubi. Tetapi ya ada juga yang berpendapat bahwa kalau kita ya menonton video-video kita terus menerus ya, itu menurut Akang kalau sudah monetisasi itu kurang pas ya, kurang pas kalau sudah monetisasi. Karena pada dasarnya kita membuat video di YouTube untuk ditonton oleh penonton alami. Meskipun para YouTuber itu boleh karena untuk media silaturahim, saling mengenal, saling bertukar pengalaman, saling memberikan manfaat, saling memberi ilmu. Nah, disitulah fungsinya silaturahim dengan para YouTuber yang lain. Meskipun memang ada sebagian para YouTuber, khususnya YouTuber yang sudah lama itu, atau bisa dibilang YouTuber kelas besar, kelas atas ya, yang subscribernya ratusan ribu bahkan jutaan, itu jarang sekali mau tonton balik meskipun dengan perangkat yang lain. Itu mungkin cara dia ya, karena siapapun youtubernya itu ingin ditonton secara alami dan tidak perlu dikunjung balik. Itu mungkin pendapat para youtuber yang sudah maju, yang sudah besar ya gitu. Karena hakikatnya para youtuber itu adalah pedagang yang menyodorkan setiap dagangannya kepada siapapun, baik kepada istilahnya pedagang lagi maupun bukan pedagang, pembeli asli gitu. Jadi pembeli asli itu bagaikan penonton alami dan itu adalah haknya
ya, haknya untuk menonton, ya. Jadi menyodorkan video-video kita, dagangan-dagangan kita kepada semua orang yang suka menontonnya. Nah, kali lagi kembali bahwa spam itu bisa terjadi karena bertubi-tubi menonton, bertubi-tubi berkomentar, ya, itu kena spam. Dan resikonya menurut para tutorial itu adalah kehilangan subscribe, ya, atau kehilangan jam tonton, bisa kurang itu, ya. Oleh karena itu Akang sendiri mensiasatinya. Yang pertama, siasat Akang untuk supaya tidak spam, Akang hapus history setelah Akang menonton, dan ini memakai perangkat yang lain juga sebenarnya gitu. Setelah menonton itu dihapus history, kan sudah ada bekasnya, itu merah itu. Kalau kita sudah menonton full durasi, maka di situ akan ada bekasnya merah, itu garis merah, maka itu dihilangkan dengan hapus history. Dan itu YouTube menyediakan. Kalau YouTube menyediakan itu berarti ada manfaat yang kita boleh gunakan. Nah, itu untuk menghindari spam, ya. Apalagi kalau misalkan menonton video kita, ya, dengan memakai perangkat yang lain, juga kita menonton video-video orang lain, ya, memakai perangkat itu. Kalau umpamanya misalkan kita, ya, perangkat itu menonton video orang lain 3, maka kita selapkan video kita 1. Nah, itu dicampur baurkan itu untuk menghindari spam itu. Yang kedua adalah bagaimana kita jangan sampai terus-terusan menonton non-stop umpamanya, karena HP kita, perangkat kita, channel kita itu terbatas, tidak diprogram supaya terus-terusan bisa menonton. Yang pertama, manfaatnya untuk menyelamatkan HP kita supaya jangan terus-terusan nonton gitu, minimal 2 jam umpamanya. Kalau sudah 2 jam berhenti, jangan terus-terusan dipakai itu bisa bisa rusak tuh itu, ya, bisa rusak itu. Yang kedua adalah tidak bagus, masa terus-terusan menonton tidak ada kerjaan, ya, itu, ya. Yang selanjutnya adalah untuk menghindari spam itu dicampur. Sekali lagi tadi menonton video kita dengan dihapus history. Yang kedua adalah dicampurkan dengan menonton video-video orang lain yang silaturahmi ke channel kita. Jadi tanpa mengurangi keutamaan silaturahim daripada seperti orang-orang channel-channel besar itu sama sekali tidak datang tuh. Lebih baik kita datang kepada channel orang lain, menonton video orang lain dengan memakai perangkat yang lain, dengan mengatasnamakan kita. Itu kan lebih utama daripada tidak. Karena pada hakikatnya ini media, ini YouTube ini, ya, selain untuk hiburan juga bisa jadi media silaturahim. Bisa mendapatkan teman, sahabat, saudara itu. Gitu, ya. Nah, itulah. Jadi teori Akang adalah menghapus history kalau setelah menonton video kita. Itu pun di perangkat yang lain, bukan perangkat yang ada channel YouTube-nya, bukan. Yang kedua adalah seperti yang dibilang Pak Kang Mulyana itu, kalau pakai WiFi itu akan terdeteksi masalah alamat, ya. Tetapi kalau caranya seperti yang diterapkan oleh Akang, insya Allah meskipun kita memakai WiFi umpamanya, ya, itu kita campur adukan video kita 1, video orang lain 3 di situ, ditambah dengan hapus history itu, ya. Hapus history, insya Allah seperti yang Akang terapkan itu luar biasa. Nggak ada istilahnya sekarang ini, ya, untuk sementara tidak ada kehilangan subscribe, tidak ada. Bahkan semakin lama semakin menambah. Bahkan tontonan yang biasa Akang mendapatkan sedikit gitu, ya, akhirnya bisa mendapatkan agak banyak. Bukan banyak tetapi agak banyak. Jadi algoritma Akang berjalan dengan sebagaimana harapan, meskipun tidak sehebat video-video orang lain. Karena video-video Akang itu biasa-biasa saja. Akang yakin itu biasa-biasa saja. Kalau dibandingkan dengan video-video orang lain itu jauh, ya,
jauh itu. Karena Akang seumur Akang ini, meskipun Akang tetap percaya bahwa siapapun bisa menjadi seorang YouTuber gitu. Tanpa suara pun sebenarnya bisa gitu. Apalagi misalkan kalau sudah biasa ya ini bicara di depan umum, di depan kamera, itu seperti biasa bicara dengan audien yang ada di depan kita ini saja sebenarnya. Nah, kemudian masalah ada yang bertanya bagaimana cara kita subscribe ya, subscribe kepada teman kita, sahabat kita menjadi YouTuber ya. Subscribe itu ada yang bilang harus ditonton dulu, ada yang nggak perlu ditonton juga jadi subscribe. Dan Akang itu setuju. Subscribe itu sebenarnya kenapa pihak YouTube mencantumkan subscribe itu di atas 1 dan di bawah 1. Yang pertama adalah fungsi subscribe yang di atas itu untuk memicit tombolnya set subscribe, maka itu jadi. Kalau tidak percaya buktikan saja. Ini pengalaman Akang. Jadi tak perlu ditonton pun kalau kita mau subscribe jadi di atas track. Dan yang kedua adalah di bawah. Setelah kita menonton, umpamanya kita belum subscribe nih, menonton nih. Baru kita setelah menonton subscribe. Bahkan kalau kita menginginkan video itu hadir di beranda, maka tombol loncengnya itu dipijit. Jadi video-video sahabat-sahabat itu akan datang ke beranda kalau kita pijit tombol loncengnya. Jadi sangat keliru sekali kalau orang mengatakan bahwa harus nonton dulu umpamanya. Tidak, ini terasa oleh Akang. Sebelum Akang monetisasi, mengumpulkan jam tayang dan 1000 subscribe, itu kebanyakan Akang yang subscribe ke Akang itu tidak nonton dulu. Akang minta ke teman Akang, subscribe saja. Ya, subscribe aja, gak perlu ditonton. Itu jadi itu. Makanya kenapa YouTube mencantumkan atau menyimpan subscribe di atas dan di bawah. Artinya itu bisa langsung subscribe. Itu bisa langsung subscribe. Itu pengalaman Akang. Ini mudah-mudahan jadi ilmu bagi Akang sendiri dan orang lain. Rupanya dari Akang segitu saja. Kita akan bermain-main lagi. Mudah-mudahan sekali lagi. Terima kasih Kang Mulyana, terima kasih Mbak Nana Dewi ya, atau Mirah Channel dan lain sebagainya. Dan guru YouTube tuh ya, Kang Candel Dewoy. Terima kasih ya. Banyak sekali ilmu-ilmunya yang bermanfaat bagi semuanya. Itu saja ya. Kita akan lanjutkan ke pesawahan. Yuk. Sahabatku di mana saja berada, rupanya pertemuan dengan Akang kali ini dicukupkan sekian saja ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan apabila ada kata-kata yang salah, keliru, menyakitkan, menyinggung sahabat-sahabat semua, mohon maaf lahir dan batin. Dan kita akhiri saja dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah.